Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan mempelajarinya dan merenungkannya pada siang hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diperbaharui cara pikir kami, cara pandang kami, supaya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kami siap menerima firman-Mu dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Ayub yang terambil di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata, katanya atau kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ketika Ayub menghadapi krisis yang terjadi di dalam kehidupannya, langkah yang dia lakukan untuk meresponi atau bersikap terhadap krisis yang terjadi adalah dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, garis bawahi kata terpujilah nama Tuhan. Ayub memberikan teladan ketika dia mengalami masalah, dia tetap bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, terpujilah nama Tuhan. Nah, tentunya saudara, bersyukur di tengah situasi yang sulit atau di tengah situasi krisis itu bukanlah hal yang mudah. Kalau kita sehat, kita diberkati Tuhan, pekerjaan berjalan dengan lancar, usaha yang kita kerjakan banyak profit, banyak benefit yang kita dapatkan, itu merupakan hal yang sangat mudah bagi kita untuk berkata, terpujilah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di tengah seperti itu merupakan hal yang sangat mudah. Tetapi Ayub mengajarkan kepada kita ketika kita mengalami krisis, berada di titik paling bawah di dalam kehidupan kita, ekspektasi tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita bangun runtuh seketika, orang-orang meninggalkan kita. Ayub mengajarkan kepada kita di tengah situasi krisis, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Nah, saudara tentu perhatikan akhir hidup Ayub, Tuhan pulihkan hidupnya berlipat kali ganda. Usaha yang dia bangun Tuhan pulihkan. Karena salah satunya ketika krisis menerpa hidupnya, dia tidak menyalahkan Tuhan, melainkan dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Ketika Ayub mengalami krisis, mengalami situasi yang tidak mengenakan, tetapi dia meresponnya dengan berkata, terpujilah nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Itu merupakan ungkapan simbolis bahwa Ayub percaya akan kedaulatan Tuhan, bahwa Ayub percaya meskipun saat ini hidupnya di titik yang paling rendah, tapi Ayub percaya Tuhan sudah merencanakan yang baik untuk masa depannya, sehingga dia mengeluarkan statement, terpujilah nama Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara pada hari ini untuk bersama-sama, meskipun saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk kita mengucap syukur, meskipun saat ini kita mengalami krisis yang sangat berkepanjangan, meskipun saat ini apa yang menjadi harapan kita belum terwujud, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita, mari kita belajar untuk tetap berkata, terpujilah Tuhan. Mengucap syukur, kita percaya akan kedaulatan Tuhan yang sedang mempersiapkan, merancang sesuatu yang indah yang Tuhan berikan di masa depan kita. Nah, saya masih teringat kisah Tuhan Yesus ketika dia mau mengadakan mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Ketika mujizat 5 roti dan 2 ikan itu akan diadakan oleh Yesus, hal yang Yesus lakukan salah satunya, dia memegang roti dan ikan itu. Dia naikkan roti dan ikan itu. 5 roti dan 2 ikan dia naikkan di hadapan Tuhan, dia bawa. Dan dia menaikkan ucapan syukur. Injil mencatat, kemudian Yesus menaikkan syukur di hadapan Tuhan. 5 roti, 2 ikan yang terbatas. Ketika Tuhan naikkan itu di hadapan Bapa, dan Tuhan Yesus bersyukur waktu itu, menaikkan ucapan syukurnya, maka yang terjadi 5 roti dan 2 ikan itu berlipat kali ganda, sehingga bisa diberikan kepada kurang lebih 5.000 orang laki-laki, dan masih sisa 12 bakul dan muridnya kumpulkan itu.
Nah, saudara, kita melihat bahwa ucapan syukur merupakan salah satu jembatan menuju kepada mujizat. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun keadaan tidak memungkinkan, meskipun kita sakit, meskipun kita berada pada titik yang paling rendah di dalam hidup kita, tetapi ketika kita mengucap syukur, maka percayalah, ucapan syukur itu bisa menjadi jembatan antara kita dan menghubungkan kita dengan mujizat. Karena itu di dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur meskipun keadaan tidak baik. Kalau mengucap syukur di tengah keadaan yang baik itu sangat gampang sekali. Tetapi Ayub mengingatkan kepada kita, ketika dia berada pada titik yang paling rendah di dalam hidupnya, apa yang dia miliki habis, dia berkata, terpujilah Tuhan. Ucapan syukur yang harus kita hidupi di dalam hidup kita. Di tengah krisis ini, yang menerpa setiap orang dan setiap suku bangsa, mari kita menyikapinya dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik. Karena ucapan syukur kami bisa menghantarkan kami kepada mujizat dan janji-janji Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.